Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam teman-teman yang hadir di live kali ini. Kemudian saya juga say hi buat teman-teman yang nonton secara ulang nanti, baik itu pagi, siang, dan malam. Senang bisa terus update untuk kamu semuanya. Selain jam 9 malam nih kabar lagi nih informasi buat kamu. Saya juga update jam 1 siang, tapi khusus untuk menjawab pertanyaan teman-teman terkait permasalahan hidupnya. Tepatnya jam setengah 1 kalau nggak salah, setengah 1. Jadi jangan lupa untuk pantengin terus channel ini, subscribe buat yang belum, dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya malam ini. Informasi selanjutnya buat kamu yang ingin mengikuti atau cari informasi terkait seminar online dan offline saya, silakan langsung hubungi nomor admin yang tertera di layar monitor kamu. Kebetulan nanti tanggal 14 saya mengadakan seminar online yang bertajuk atau bertema tentang kelas bebas hutang atau bebas hutang. Di sana akan dikupas secara materi, secara spiritual, dan juga kamu akan diberikan terapi langsung dari saya nanti pada tanggal 14 Agustus. Untuk pendaftarannya silakan langsung hubungi nomor admin yang tertera di layar monitor kamu. Untuk offline-nya ada tanggal 15 Oktober di Surabaya, 10 Desember ada di Jakarta. Segera daftarkan diri kamu, ini bakal seru teman-teman. Kali ini saya akan bahas tentang satu hal yang sangat menghalangi, selain mental block, sangat menghalangi kamu menjadi pribadi yang berlimpah. Ini penghalang utamanya dan tidak disadari bahkan, tetapi ini hampir semua orang memilikinya saat mereka belum sadar. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa membuat kamu sadar ternyata saya memiliki satu hal yang akan saya bahas ini dan saya harus membuangnya. Dan di video ini saya akan kupas dari akarnya, dari permasalahannya dulu, dari yang paling dasar dulu. Yang kedua saya juga akan berikan caranya atau solusinya, bagaimana cara mengatasinya. Apa sih sebenarnya itu? Yaitu apa ya, bahasa yang lebih enak didengar apa sih selain luka batin? Luka batin itu komponennya apa saja? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Iya, saya masih bersyukur buat orang, buat teman-teman yang mau keluar dari luka batinnya, mau sembuh dari luka batinnya. Tetapi saya menjadi aneh ketika ada satu orang malah suka dengan lukanya gitu loh. Suka itu dalam artian karena dipikirkan secara berulang. Baik, kita kupas aja langsung ya. Luka batin itu komponennya ada beberapa bagian. Benci, dendam, kemudian suka iri, kemudian suka marah nggak jelas, kemudian ada lagi, mesti banyak lah pokoknya yang negatif deh pokoknya. Pertanyaannya, ada nggak itu di kamu? Kalau ada jangan di skip videonya. Baik, sebenarnya apa sih luka batin? Luka batin itu sebenarnya memori lama, kejadian-kejadian di masa lalu yang masih kerekam dan itu tersimpan, save-nya di bawah sadar. Karena ini sifatnya jangka panjang. Kalau bawah sadar itu sifatnya jangka panjang. Kalau kamu punya prinsip-prinsip yang positif, oh itu luar biasa. Luar biasa, karena boleh jadi suatu saat sugesti positif tersebut atau memori positif tersebut itu bisa terjadi dalam hidup kamu. Pasti deh kayaknya, pasti kayaknya. Karena umur saya sekian, semuanya terjadi sesuai data. Dan itu yang tersimpan di dalam bawah sadar. Luar biasa. Luar biasa teman-teman. Dan saya yakin semua orang juga merasakan atau melakukan, bahkan mempunyai memori-memori yang saat ini terjadi dalam hidupnya. Nah, kita bahas tentang luka batin ini. Ini cukup dilema sebenarnya tidak ingin ada di dalam hati, tetapi ini terus ada dalam hati. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Buat kamu yang hari ini suka benci sama orang lain ya, suka benci sama orang lain yang notabene kadang orang lain tersebut itu sebenarnya nggak ada masalah sama kamu. Kalau kamu benci kemudian kamu ingin menyakitinya, fix kamu punya luka batin. Tapi saya kasih tahu satu hal nih buat kamu nih yang suka iri, suka benci sama orang lain, gak jelas, kadang-kadang sama saudaranya sendiri, sama masih sama kerabatnya sendiri, masih suka benci. Bencinya itu hal yang gak lumrah. Lihat saudaranya sudah berkembang, sudah berinovasi, sudah ya walaupun tidak sukses sudah lebih baik ekonominya, entah kenapa di hati orang-orang yang punya luka batin ini suka iri, malah suka ingin menjatuhkan. Hati-hati, kalau orang yang kamu benci bersujud ke Allah lalu memohon agar kamu dimaafkan oleh Allah, kamu bermasalah sama Allah. Kamu bermasalah sama Allah.
Ini saya cuma ngingatin aja gitu loh. Kalau nasihat saya tidak Anda dengar, ya berarti Anda menantang gitu loh, menantang Allah gitu loh. Karena saya menyampaikan sesuatu yang menurut saya ini benar dan banyak orang mengalami hal yang sama gitu. Makanya ada istilah kualat dan lain-lain. Mungkin di lain waktu saya akan bahas ini ya. Nah, terus buat kamu yang tersakiti, biar imbang nih. Tadi kan yang membenci nih, sekarang kamu yang dibenci. Nah, untuk kamu yang dibenci jangan dibales. Ini sekaligus kita bicara bagaimana cara mengatasinya ya. Kalau kamu membalasnya berarti kamu tidak ubahnya seperti dia. Mendingan kamu curhat sama Allah. Kamu sujud ke Allah. Kamu ceritakan banyak hal kepada Allah. Lalu maafkan dan doakan dia. Kalau nggak bisa atau nggak ngerti cara memaafkannya, jawabannya adalah dengan cara mendoakan. Karena memaafkan itu tidak sesimpel seperti apa yang kita pikir. Baik, saya setuju. Tapi dengarkan saya ya. Memaafkan itu bukan melupakan juga. Jadi nggak ada ceritanya orang bisa lupa pada satu perkara. Saya nggak bicara amnesia, itu konteksnya berbeda. Kalau orang ingin memaafkan, yang jelas orang yang sudah benar-benar memaafkan, maksud saya, itu ketika mengingat satu memori atau kejadian di masa lalu yang buruk, negatif, yang menimbulkan luka, tetapi hatinya sudah nggak merasain apa-apa, nggak sedih lagi, nggak nyesel lagi, nggak sesek lagi, nggak greget lagi gitu loh. Flow aja, jadi kayak nggak ada rasa gitu loh. Ya sudah gitu loh. Ya. Jadi buat kamu yang sekarang atau hari ini merasa punya luka batin, cara mengatasinya itu sederhana sebenarnya teman-teman. Belajarlah memahami memaafkan itu apa dan bagaimana. Lalu setelah itu perbanyak istighfar. Doakan orang yang pernah menyakitimu. Ini obat. Pertama, luka batin atau bencinya kita terhadap masa lalu atau lukanya kita terhadap masa lalu itu yang terus mengendap di hati karena kita tidak memaafkan. Kita tidak melepaskan. Itu masih melekat dalam hati. Sebenarnya luka batin ini bermacam jenisnya ya. Ada luka batin dari rahim, ada juga luka batin yang memori kita atau kita pernah melihat satu kejadian orang yang kita sayang disakiti seseorang, atau mungkin kitanya sendiri yang pernah disakiti. Itu ada dua hal ya, eksternal dan internal. Internal itu terjadi pada diri kita sendiri lalu melekat. Maka saya tidak heran buat kamu yang punya luka batin ketika kamu berpasangan, kamu punya pasangan saat ini lalu broken. Ya contoh ya, habis itu kamu berpasangan lagi, punya pacar lagi, bahkan menikah lagi. Setelah berjalan beberapa waktu ternyata orang yang kamu nikahi yang kedua, maksud saya, itu karakternya sama. Berpisah lagi, ketiga lagi, sama lagi, begitu seterusnya. Kenapa itu? Karena belum move on, belum memaafkan kejadian di masa lalu. Ya bisa jadi benci pada orangnya, bisa jadi benci kepada perlakuannya, kejadiannya maksud saya. Jadi secara umum bagaimana cara mengatasi luka batin? Cara yang simple, yang saya nggak mengatakan singkat loh ya. Cara yang simple untuk mengobati luka batin, mengatasi luka batin dengan tujuan agar bisa berlimpah, bisa move on, bisa lebih bahagia di kemudian hari adalah dengan perbanyak istighfar. Tetapi istighfarnya itu juga diperuntukkan untuk orang yang pernah menyakiti kamu. Dengan kata lain, kamu mendoakan orang tersebut, orang lain yang pernah menyakiti kamu. Kirim Fatihah bisa. Berdoa ke Allah untuk diampuni dosanya karena sudah pernah menyakitimu juga bisa. Lalu menyadari boleh jadi luka yang kamu rasakan, mengakunya ke Allah ya, mengakui bahwa luka yang kamu rasakan itu karena boleh jadi sebab dulu kamu tanpa sadar pernah menyakiti orang lain. Jadi sebenarnya ada satu hal juga yang sering kita lupakan, tidak kita sadari bahkan. Lidah kita ini mungkin pernah menyakiti orang lain. Jadi tidak hanya memaafkan, kita juga harus minta maaf. Kalau orangnya ada, kalau orangnya nggak ada, ya doakan saja. Doakan, kemudian sesekali diimajinasikan bahwa kamu minta maaf pada yang bersangkutan. Seperti itu. Jadi luka batin ini luar biasa pengaruhnya untuk masa depan. Kalau kamu luka sekarang lalu kamu masih merasakannya dan masih mengendap di hatimu, sepertinya sulit untuk bahagia. Bahagia itu konteksnya luas. Bahagia itu bisa dimaknai perekonomian sudah mulai membaik. Bahagia itu bisa dimaknai percintaan juga mulai baik. Dan semua itu sulit banget didapat kalau kamu masih belum move on dari luka batin kamu. Mungkin ada pertanyaan dari kamu, ada nggak sih kiat-kiat khusus apa yang harus dilakukan untuk mengatasi luka batin dengan cepat? Ya kalau tanya dengan cepat, saya jawab jawabannya adalah dengan membiasakan diri mendengarkan audioterapi luka batin. Audioterapi luka batin yang benar-benar dari praktisi loh ya.
Karena apa? Seorang praktisi itu sudah diajarkan bagaimana menyusun kata sebagai bentuk sugesti untuk kliennya gitu. Jadi mendengarkan audioterapi atau membuat audioterapi itu tidak sesimpel seperti yang Anda dengarkan di YouTube. Karena ada beberapa menurut saya pribadi loh ya, itu juga kurang tepat audionya. Kenapa? Karena masih kurang tepat menyusun kata. Karena kalau bicara luka batin itu nyaris nggak boleh ada kata-kata negatif sama sekali. Kalaupun ada, itu pun harus dalam bentuk bimbingan. Bimbingan tuh maksudnya sedang terapi seperti ini nih, sedang terapi. Karena nanti ketika terucap kata negatif nanti harus dibalas dengan kata-kata yang positif lagi. Jadi tidak sesimpel seperti apa yang kamu pikirkan. Nah kalau kamu tidak bisa, ya cukuplah sering-sering membaca istighfar untuk dirimu sendiri, kemudian membaca istighfar untuk orang lain yang pernah menyakitimu. Ya, diistighfarin, dimintain ampun ke Allah, kemudian sering-sering kirim Fatihah, doakan. Karena Allah itu Maha yang membolak-balikkan hati manusia. Ini nasihat saja sih, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bro and sis, ayah bunda, saudaraku semuanya, jangan paksa orang lain. Jangan sesekali berpikir atau memikirkan, memiliki keinginan agar kita dicintai oleh banyak orang, karena itu sama sekali impossible. Gak mungkin banget. Sekelas Rasulullah, manusia sempurna, manusia yang sudah dijamin surga dan kebaikannya luar biasa, itu pun juga masih dibenci oleh orang lain. Kita siapa? Jadi berhentilah berpikir, menginginkan atau berdoa bahkan agar orang lain suka semuanya sama kita. Nggak mungkin, pasti ada yang tidak suka sama kita. Dan jangan paksa orang lain itu menjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan, karena kita juga nggak mau menjadi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ya emang begitu namanya hidup. Ya gitu, kurang lebih kayak gitu deh. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat. Yuk kita sama-sama damaikan hati, hidup bahagia, kemudian program di masa yang akan datang. Program hari ini terjadi di masa yang akan datang, karena hari ini adalah hasil dari programmu di masa lalu. Saya Bagus Baraja, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.